Saudara, hingga siang ini warga masih mendatangi gedung Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta untuk mendoakan kepergian Paus Fransiskus. Panas terik tidak menjadi halangan bagi warga yang ingin mendoakan kepergian Paus Fransiskus di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta. Beberapa warga yang datang bahkan memberikan bunga mawar. Selain orang dewasa, anak sekolah juga turut hadir. Begitu banyak yang merasa kehilangan Paus Fransiskus. Apalagi tahun lalu Paus sempat datang ke Indonesia dan menaruh kenangan pada masyarakat Indonesia, termasuk bagi umat Muslim. Lihat beliau waktu dengan Bapak Menteri Agama yang pada waktu itu masih sebagai imam besar, itu begitu humanisnya keluar, itu saya terharu sekali gitu. Jadi sehingga dengan berpulangnya Bapak Paus, saya menyempatkan diri untuk ikut datang memberikan pelepasan jenazah. Ya. Saya datang ke Jakarta dengan kesederhanaannya, sosok teladannya itu, ya salah satunya dia tidak mau yang tinggal di tempat yang mewah gitu ya, di hotel nggak mau, baru mobil pun sederhana, jadi bisa kelihatan sosoknya seperti apa gitu. Saya ini kan kebetulan sebagai Gen Z, waktu itu masih lagi pencarian jati diri. Nah, Paus ini sebagai panutan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tetap sederhana, seperti itu. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dan Menteri Luar Negeri tahun 2014-2024 Retno Marsudi juga terlihat mendatangi Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta, mendoakan kepergian Paus Fransiskus. Bagi Retno, semasa hidupnya Paus Fransiskus membawa banyak pesan damai bagi masyarakat dunia. Sementara Dhanil mengatakan kesederhanaan dan keberpihakan Paus Fransiskus pada kaum lemah menjadi inspirasi. Salah satunya sebelum meninggal, Paus menyerukan serangan Israel di Gaza segera dihentikan. Toleransi bahkan terakhir yang sangat menyentuh kami tentu umat Islam itu adalah dan tentu umat manusia itu adalah keberpihakan Paus terhadap perlawanan penindasan di Palestina, di Gaza. Saya merasakan keteduhan beliau, message yang dikirimkan oleh beliau kepada kita semua. Jadi sebuah kehilangan bagi kita semua, dan sekali lagi may he rest in peace. Berbagai persiapan telah dilakukan Keuskupan Agung Jakarta untuk misa requiem atau misa arwah Paus Fransiskus di Katedral Jakarta esok hari. Misa ini akan dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang merupakan perwakilan langsung dari Tahta Suci. Katedral juga menyiapkan 2.500 kursi untuk umat yang akan mengikuti misa. Untuk khusus besok itu dilakukan tanpa registrasi dan umat memang silakan terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Namun nanti perlu diingat bahwa adanya keterbatasan tempat, walaupun kami berusaha untuk bisa mencukupi karena kami sudah dirikan tenda yang akan diisi oleh kurang lebih 600 kursi di depan, kemudian di dalam gereja sekitar 700, kemudian di Plaza Maria sekitar 400-500 dan Geraha Pemuda lantai 1 sekitar 450. Jadi kemungkinan kita akan bisa menampung hingga 2.500 umat. Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Kota Manado, Sulawesi Utara mengibarkan bendera setengah tiang di halaman depan gereja sebagai wujud masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus. Pengibaran bendera tahta suci berwarna kuning dan putih ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Bapa Suci Paus Fransiskus. Sebanyak 9 tiang bendera ditancapkan di halaman depan gereja bersama foto di baliho yang menampilkan wajah Paus Fransiskus. Tak hanya di luar, di depan altar gereja juga terpasang foto Paus Fransiskus.
Di Solo, Jawa Tengah, saudara, para siswa Sekolah Dasar Pangudi Luhur Santo Timotius Solo menggelar kirap duka untuk mengenang Paus Fransiskus. Sambil membawa foto Paus Fransiskus, para murid berjalan menuju gereja Santo Antonius yang berada tak jauh dari sekolah. Kirap diakhiri dengan ekaristi sekaligus doa untuk Sang Bapa Suci. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus untuk memberi kesempatan umat Katolik memberikan penghormatan terakhir sebelum pemakaman. Jenazah yang terbaring dalam peti terbuka dibawa dari Kapel Casa Santa Marta, kediaman Paus Fransiskus selama menjalani misi kepausan di Vatikan, ke Basilika Santo Petrus. Setelah upacara keagamaan, umat Katolik yang berziarah dan masyarakat umum akan diizinkan untuk mengunjungi mendiang Paus hingga pukul 7 malam pada Jumat 25 April. Sementara pemakaman dijadwalkan pada Sabtu 26 April 2025. Basilika Santa Maria Maggiore akan menjadi tempat peristirahatan terakhir pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Dalam wasiatnya yang ditulis Juni 2022, Paus Fransiskus berpesan agar ia dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia. Santa Maria Maggiore adalah salah satu dari 4 basilika kepausan di Roma sekaligus gereja Maria terbesar di kota itu. Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Di antaranya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djuwandono, dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Presiden Prabowo berharap para utusan dapat tiba di Vatikan sebelum pemakaman Paus Fransiskus diselenggarakan pada pagi pukul 10 waktu setempat. Yang kemarin direncanakan adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian Wakil Menteri Keuangan Bapak Thomas Djuwandono, dan juga Bapak Ignatius Jonan yang pada saat kunjungan Pope ke Jakarta merupakan Ketua Panitia dari penyambutan tersebut. Dalam bulan-bulan terakhir sebelum wafatnya, Paus Fransiskus terus menunjukkan kepedulian yang begitu dalam terhadap penderitaan di Gaza. Paus selalu menyempatkan diri melakukan panggilan video dengan paroki Katolik Keluarga Kudus di Gaza, Palestina. Menurut Vatikan, Paus melakukan panggilan tersebut setiap malam sejak 9 Oktober, 2 hari setelah serangan Israel ke Gaza. Dalam tugas terakhirnya di perayaan Paskah 2025, pemimpin Vatikan itu pun menyinggung soal peperangan yang sedang terjadi termasuk Rusia, Ukraina, dan Gaza. Paus Fransiskus mendesak adanya gencatan senjata di daerah-daerah konflik. Faccio appello ai belligeranti. Cessate il fuoco. Si liberino gli ostaggi. Si presti aiuto alla gente che ha fame e aspira ad un futuro di pace. Paus Fransiskus juga dikenal sebagai sosok yang intens membela warga miskin dan terpinggirkan, khususnya kaum migran dan pengungsi. Dalam kunjungannya ke berbagai negara, Paus berulang kali mengecam pihak-pihak yang tidak peduli terhadap nasib para migran.
Non possiamo più assistere ai drammi dei naufragi dovuti a traffici odiosi e al fanatismo dell'indifferenza. L'indifferenza diviene fanatica. Le persone che rischiano di annegare quando vengono abbandonate sulle onde devono essere soccorse. È un dovere di umanità, è un dovere di civiltà. Pada 2013, Paus Fransiskus mengeluarkan surat berjudul Laudato Si, berisi seruan untuk peduli bumi sebagai rumah bersama. Dalam surat itu, pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu menyebut bumi sebagai sosok ibu yang menghidupi dan menguatkan. Pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, cuyas oraciones llegan hasta el trono del Altísimo. Por el futuro de ellos y el futuro de todos, custodiemos la creación, protejamos la casa común y vivimos en paz y promovamos la paz. Berpulangnya Paus Fransiskus meninggalkan pesan sekaligus tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan membuat dunia jadi lebih baik. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Umat Katolik diberi kesempatan untuk menyampaikan doa terakhir kepada Paus. Sementara di Jakarta, umat Katolik mendatangi Kedutaan Besar Vatikan untuk mengenang dan berdoa bagi Paus Fransiskus. Kita akan melihat informasi seperti apa langsung dari Basilika Santo Petrus. Kita akan tanyakan langsung kepada kontributor Kompas TV di Vatikan. Sudah ada Antonius Aknindito. Dan juga di Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta akan ada laporan dari Fedriska Ananda. Saya akan ke Antonius Aknindito terlebih dahulu. Antonius, ini jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Seperti apa prosesinya dan apakah umat Katolik sudah bisa melihat serta mendoakan untuk Paus Fransiskus? Anin. Baik, selamat siang waktu Italia, Cynthia. Selamat petang waktu Indonesia. Ya, seperti kita sudah ketahui, tadi pagi jam di sini, jam 9 di sini, telah dilakukan prosesi pemindahan jenazah Suci Paus Fransiskus dari Casa Santa Marta, di mana beliau dulu juga tinggal di situ selama masa kepausannya, untuk dipindahkan ke Basilika Santo Petrus, di mana jenazah beliau akan ditunjukkan kepada masyarakat atau peziarah yang ingin datang. Memang prosesinya berjalan seperti tadi kita sudah ikuti, berjalan dengan ada misa dipimpin oleh Kardinal Farrell dan akhirnya ditutup dengan setelah jenazah Paus Fransiskus sampai di altar utama Basilika Santo Petrus. Nah, untuk para peziarah yang ingin datang atau para pengunjung yang ingin datang untuk berdoa atau memberikan salam perpisahan terakhir untuk Paus Fransiskus sebelum beliau dimakamkan, diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi atau memasuki ke dalam Basilika Santo Petrus itu sendiri dimulai dari hari ini jam 11. Jadi sekarang sudah jam 11.31 di sini dan publik sudah mulai memasuki Basilika Santo Petrus dari tadi. Dan di belakang saya kalau bisa terlihat sangat-sangat ramai. Publik diberikan kesempatan, kalau misalkan saya bisa meluruskan lagi, publik diberikan kesempatan untuk melihat atau memberikan pesan terakhir, salam terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus di sini dari jam 11 hari ini sampai tengah malam hari ini jam 24 dan besok dari jam 7 pagi sampai tengah malam lagi besok jam 24 dan untuk hari Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Begitu, Cynthia. Jadi memang publik sudah bisa datang dan sudah mulai datang. Ani, lalu nanti untuk publik yang ingin memberikan doa, apakah bisa masuk ke dalam Basilika Santo Petrus atau hanya berada di luar area Basilika Santo Petrus, Anin? Baik, Cynthia, bisa. Publik tentu saja bisa masuk ke dalam Basilika Santo Petrus. Memang sekarang sangat-sangat ramai, tapi publik tetap bisa masuk. Pintu masuk memasuki Basilika Santo Petrus bisa diakses melalui sisi utara dari lapangan Santo Petrus, dan di situ sudah ada antrian di mana publik kemudian bisa masuk ke situ mengantri dan setelah itu melewati pengamanan seperti misalkan pengecekan tas, scan X-ray dan seterusnya. Dan kemudian setelah itu dilewati semua, publik bisa memasuki Basilika.
Begitu, Cynthia. Lalu Anin, jadwal prosesi selanjutnya setelah doa yang akan disampaikan oleh publik nantinya akan seperti apa sebelum prosesi pemakaman yang jatuh pada hari Sabtu mendatang? Baik, Cynthia. Memang sebelum prosesi pemakaman yang akan dilakukan pada hari Sabtu mendatang, jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus tetap akan selalu ada di dalam Basilika Santo Petrus, akan ada terus dari pagi sampai tengah malam, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak dalam artian di sini akan selalu dilakukan doa-doa rosario di jam 7.30 setiap malamnya, tetapi di dalam Basilika tidak ada dalam artian liturgi khusus yang mungkin misalkan kalau misalkan peziarah ingin datang harus mengikuti liturgi tersebut. Tidak, peziarah selalu bisa datang dari antara jam 7 pagi sampai jam 24 itu, seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu. Anin, kita juga tahu bahwa ada cerita di balik surat wasiat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yang menginginkan prosesi pemakaman dilakukan sesederhana mungkin. Nantinya akan seperti apa prosesi pemakamannya? Apakah akan berbeda dengan prosesi pemakaman paus-paus sebelumnya? Baik, Cynthia, tentu saja memang sesuai dengan permintaan Bapak Suci Paus Fransiskus dan sesuai juga dengan gaya kepausan beliau yang mengedepankan keterbukaan dan kesederhanaan. Ada sedikit ada perbedaan-perbedaan dari bagaimana pemakaman Bapak Suci Paus sebelumnya. Sekarang untuk halnya Bapak Suci Paus Fransiskus, pemakamannya dibuat menjadi jauh lebih sederhana. Contohnya apa? Misalkan makam atau bukan makam, namanya kotak mati Bapak Suci Fransiskus hanya dibuat dari kayu biasa yang di dalamnya dilapisi besi seng. Bukan ada yang dekorasi yang bagaimana seperti paus-paus sebelumnya. Selain itu juga beliau menyampaikan bahwa prosesi pemindahan nantinya ketika setelah misa hari Sabtu, misa funeral Bapak Suci Paus Fransiskus, juga beliau meminta untuk prosesinya dibuat sederhana mungkin dan jadi buat bagaimanapun supaya tidak terlalu heboh, karena beliau ingin dimakamkan sebagai gembala atau sebagai pastor, bukan sebagai suatu kepala negara. Dan itu pun juga tercerminkan dari permintaan beliau lagi bahwa nanti di makam beliau tidak akan dituliskan mungkin tulisan yang seperti apa, dan beliau hanya ingin menuliskan tulisan Fransiskus gitu saja untuk menunjukkan kesederhanaannya, karena beliau ingin dimakamkan sebagai sekali lagi gembala dan pastor, bukan pemimpin suatu negara. Ada pesan kesederhanaan yang memang kerap kali disampaikan oleh Paus Fransiskus. Dari Vatikan, kita akan bergeser ke Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta. Sudah ada Fedriska Ananda. Fedriska, apakah masih banyak warga ataupun masyarakat yang berdatangan ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta untuk menyampaikan belasungkawa di sana, Fedriska? Ya, Cynthia, hingga sore ini masih banyak masyarakat ataupun umat Katolik yang ingin menyampaikan rasa bela duka secara langsung di Nusantara Apostolik ataupun Kedutaan Tahta Suci Vatikan di Indonesia. Ini tampak di belakang saya, Cynthia dan juga saudara, ini merupakan antrian dari masyarakat yang memang ingin menyampaikan rasa bela duka secara langsung. Artinya memang tidak hanya di Vatikan, namun bagi umat Katolik di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini juga merasakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya Paus Fransiskus pada Senin kemarin, di mana di kedutaan ini mereka akan membuka kantornya ini selama 3 hari, mulai dari kemarin, ini hari kedua, dan juga hingga besok pada hari Kamis ini untuk menerima ucapan bela duka secara langsung, di mana para pengunjung ataupun umat dan masyarakat yang kemudian ingin menyampaikan doa dan juga bela duka atas meninggalnya Paus ini akan dicatat di buku, kemudian buku ini akan dikirimkan langsung ke Vatikan, kemudian untuk dapat semoga ini doanya sampai begitu ya kepada Paus Fransiskus. Sehingga memang hingga sore ini kalau misalkan kami bandingkan dengan kemarin ketika kami di sini juga, Cynthia dan juga saudara, ini tampaknya lebih ramai dibandingkan dengan kemarin. Jadi memang dari Kedutaan Besar Vatikan ini membuka 2 sesi pada pagi hari pukul 10 hingga pukul 12 siang dan juga kemudian pukul 2 siang hingga pukul 5 sore. Jadi artinya besok ini merupakan hari terakhir untuk menyampaikan rasa bela duka sebelum pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Kedutaan Besar Vatikan juga akan melaksanakan misa arwah di katedral untuk kemudian menyampaikan doa dan juga bela sungkawa begitu atas meninggalnya Paus Fransiskus, Cynthia.
Terima kasih atas laporan Anda, Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia di Jakarta, dan juga sebelumnya Antonius Anindito langsung dari Vatikan. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda. Pemerintah menunda pemindahan aparatur sipil negara atau ASN yang direncanakan mulai dipindahkan pada Juni 2025.